Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini, dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Arko. Mas Arko di Malang, Jawa Timur. Mas Arko itu menceritakan tentang pengalaman horor dan tak buka langsung dari awal. Ini kayak semacam pertemuan antara Mas Arko dan istrinya, itu namanya Mbak Dini. Dan mereka itu sebenarnya sepupuan gitu ya, saudaraan, tapi ya sudah, gara-gara satu peristiwa horor, mereka pun bertemu, ya sebelum bukan mereka bertemu, mereka tuh jadi deket, makin deket, dan awal-awal memang sempet ada pertentangan gitu dari pihak keluarga, tapi ya setelah diperjuangkan akhirnya Mbak Dini sama Mas Arko pun menikah sampai sekarang. Nah, ini kita balik lagi ke sekitar tahun 2000-an awal. Jadi pada saat itu, Mas Arko itu punya seorang sepupu. Ya, mereka belum menikah gitu ya. Mbak Dini sendiri itu tinggal di Jakarta sana. Sesekali saat misal lagi acara lebaran atau apa gitu ya, itu kan memang neneknya Mas Arko, neneknya Mbak Dini juga itu tinggalnya di situ ya, di kampung tersebut. Jadi ya ini keluarga besar. Oh ya, antara Mbak Dini sama Mas Arko itu bukan sepupu langsung gitu, ndak ya, tapi memang agak sedikit jauh, ada satu level lagi lah kayak gitu. Cuman jatuhnya itu sepupu. Nah, ini saat lagi silaturahmi gitu ya. Kalau pas lebaran itu lagi pada kumpul keluarga besar. Nah, ini Mbak Dini tuh keluarganya itu juga ikut pulang ke sana. Nah, dari situlah, dari kecil Mas Arko itu udah kenal yang namanya Dini tadi. Ya sering main bareng, sering apa, sampai mereka pun beranjak dewasa gitu ya. Beranjak si Mbak Dini juga waktu itu udah selesai kuliah, udah memasuki, waktu itu masih kuliah, si Mas Arko sendiri itu udah selesai. Dan ya namanya makin kesini itu kan udah ada alat komunikasi ya. Waktu itu awal-awal ya, tahun 2000-an awal itu kan, awal-awal inilah orang itu pada megang handphone gitu ya. Ya Mbak Dini megang, Mas Arko pun juga megang. Mulai komunikasi masih lumayan cukup mahal waktu itu, karena ya mengandalkan SMS atau kalau enggak telepon, itu sekali SMS juga lumayan mahal. Nah, dari komunikasi tersebut, ini ngobrol lah mereka gitu ya, tanya kabar dan sebagainya. Mas Arko sendiri, ya ini orang adik sepupuku gitu kan, itu hal yang wajar, bahkan suka ngeledekin atau bagaimana. Sampai pada suatu hari, ini ada satu obrolan antara Mbak Dini sama Mas Arko, di mana waktu itu Mbak Dini tuh bilang, panggilnya kan Mas ya, kakak sepupu itu, Mas, aku pengen main ke situ, aku pengen main ke kampung, katanya. Loh, main sini aja, tinggal main aja gitu, kayak nggak biasanya, kata si Mas Arko kan. Iya, cuman aku main ke kampung, aku tuh pengen ke itu loh Mas, aku yang di belakang itu, yang setelah sawah, itu kan ada bukit Mas, ada bukit kecil. Nah, aku tuh pengen ke situ. Kamu pernah ke situ ndak? Aku pernah sih main ke situ, cuman jarang, kata si Mas Arko-nya. Aku pengen kalau misal aku pulang ke sana, yuk main ke situ, yuk anterin, temenin aku Mas, kata situ ya. Kata Mbak Dininya Mas Arko pun, oh ya sudah, yang penting ke sini dulu, nanti tak anterin ke sana. Udah, kamu mau kemana tak anterin gitu ya. Mas Arko itu mulai pasang badan gitu ya. Dan memang sebenarnya Mas Arko pun mengakui, Mas Arko sebenarnya seneng, nyaman, tertarik dengan sepupunya tersebut. Anaknya tuh kecil, kulitnya tuh kuning langsat begitu, rambutnya lurus, pendek, matanya tuh agak sipit-sipit gimana gitu ya. Itu tuh, wah lucu lah, kata si Mas Arko. Makanya itu tadi, Mas Arko itu sebenarnya seneng, cuman apa, kepentok lah, tapi dia sepupuku gitu ya. Ya terbatas sampai hanya di situ. Jadi Mas Arko ya udahlah, ini sepupu gitu ya. Aku emang ya boleh dibilang suka, aku suka gitu ya. Seandainya alais gitu. Jadi maju mundur terus. Mas Arko pun saat misal ya dapat message dari Mbak Dini, dia tuh langsung seneng gitu ya. Responnya itu cepat. Dan ternyata hal itu pun sama, Mbak Dini pun merasakan begitu. Aku udah
udah bosen dengan teman-temanku yang di Jakarta gitu ya, dengan orang-orang yang aku kenal, kata Mbak Dini. Dan ya nggak tahu gitu ya, aku nyaman dengan sepupu yang satu ini gitu ya. Dia itu ya respect juga, masih menjaga gitu ya, menjaga jarak, nggak terlalu yang bagaimana-bagaimana, nyaman lah gitu ya intinya. Dan akhirnya itu tadi, Mbak Dini pun percaya sama yang sepupunya tadi, Mas Arko. Aku mau ke sana, aku mau izin sama orang tuanya. Berangkatlah ke Malang sendirian ke situ. Ya tentu saja keluarga yang ada di Malang sana itu pada kaget. Duh, Dini sendirian ke sini. Iya bude, iya bule, wes pokoknya kayak gitu ya. Ya datang ke kampung itu ya pasti nyamperin satu persatu lah, nggak mungkin nggak disamperin nanti datang-datang nggak bilang atau gimana. Nah itu kayak gitu ngomong, kamu datang sendiri nggak sama ini papa sama mama gitu ya, orang kota gitu ya. Nggak sama papa sama mama. Enggak, aku sendirian datang ke sini gitu. Oh, ada perlu atau bagaimana, ditanyain. Enggak sih, aku cuman pengen ini jalan-jalan. Itu mau diajakin ini jalan-jalan sama Mas Arko, katanya. Oh gitu, ya sudah. Keluarga pun nggak ada yang curiga, nggak ada yang apa gitu ya. Semuanya itu ya baik-baik aja. Dan senang Mbak Dini di sana. Nyaman, aku senang tinggal di kampung begini ya. Aduh enak lah pokoknya, kata si Mbak Dini. Dari segi udara ya mungkin Malang di tahun 2000-an gitu ya, dan Malangnya tuh Malang agak ke pinggir gitu, itu tuh masih nyaman banget udaranya. Wah masih enak lah, kata si Mbak Dini. Dan akhirnya sudah Mbak Dini ke sana, disambut tentu saja sama Mas Arko. Mas Arko pun seneng gitu ya. Aku harus menservis sebaik-baiknya gitu ya anak ini, soalnya bagaimanapun juga aku suka sama dia, cuman ya dia itu sepupuku, udah sebatas itulah. Akhirnya sudah Mbak Dini pun nyaman, Mbak Dini itu tinggal di rumahnya si Mas Arko di sana. Nah sempat ngobrol-ngobrol sejenak gitu ya, dan tentu saja ada suatu momen gitu ya, dimana mereka berdua itu sama-sama canggung. Nggak tahu, kata si Mas Arko, canggung. Dan aku tuh rasanya pengen bilang waktu itu ya, dalam kondisi seperti itu, aku itu rasa-rasanya pengen bilang sama Dini, Din, aku itu suka sama kamu Din gitu. Pengen ngomong seperti itu, cuman ya kok dia itu sepupu kamu gitu ya, ada batasan seperti itu. Iya ya, dia sepupuku. Dan Mbak Dini pun sama sebenarnya, punya perasaan yang sama lah. Dan ya akhirnya hari itu berlalu begitu cepatnya. Sampai udah mulai agak lumayan cukup sore nih, sekitar jam 3-an gitu ya. Dan kok kalau misalkan jam segini mungkin nggak ke sana. Ya udah mungkin aja, malah enak jam segini kan, sore-sore. Lagian itu di sawah juga banyak orang, banyak anak-anak pada main layangan ke situ. Ya udah kok sekarang aja. Loh, kamu memang udah capek habis dari sana ke sini, perjalanan jauh gitu ya. Enggak sih, aku biasa aja, kata si Mbak Dini. Yaudah yuk sekarang. Akhirnya si Mbak Dini tuh narik tangannya Mas Arko. Di situ seneng banget. Aduh, aku ditarik tangannya gitu ya. Itu seneng banget. Dan ya udah pamitan lah sama orang tuanya Mas Arko, pergi menuju ke bukit tersebut. Bukit kecil, bukan bukit tinggi. Oh, bukit tinggi di sana Sumatera. Maksudnya bukit yang terlalu tinggi gitu enggak, itu bukit kecil biasa. Dan akhirnya jalanlah mereka menyusuri persawahan. Menyusuri persawahan ya tentu saja orang-orang yang ada di situ, anak-anak, mungkin ada bapak-bapak, ibu-ibu gitu ya, lagi pada nyantai sore di sana ya, bertanya-tanya itu siapa. Tapi mereka udah tahu, oh ini kan itu si Dini yang tinggal di Jakarta. Ya, makin cantik ya Mbak Dini ya, sekarang udah tambah gede, kata si ibu-ibu yang ada di situ. Mungkin bapak-bapaknya juga sama, iya setuju bu, cuman hal itu nggak berani diomongin. Jalan ke situ, lewatin area persawahan, ngeliatin anak-anak yang pada main layangan.
terus ya pada ngeliatin gitu, ngeliatin Mbak Dini, terus ke sana makin ke pinggir, itu mulai makin sepi, dan mereka sampailah di kayak semacam pintu gitu ya, kayak semacam pintu menuju ke atas bukit sana. Memang rute tersebut sering dilewatin sama warga. Jadi dari segi jalannya pun udah kebentuk, dan itu memang menuju ke puncak. Di puncaknya itu nggak ada apa-apanya. Nah, akhirnya makin sore kan, udah sekitar jam 4. Kok udah sore jam 4 begini, nggak apa-apa kalau misal naik. Ya kalau kamu memang pengen naik ya nggak apa-apa, lagian ke situ paling setengah jam juga udah pulang lagi ke sini, kata Mas Arko. Oh gitu ya, udah yuk naik yuk. Akhirnya naiklah mereka, sering bergandengan tangan, dibantuin. Soalnya bagaimanapun juga jalurnya juga jalur ala kadarnya begitu ya. Naiknya tuh agak lumayan cukup susah juga, dan memang lumayan cukup curam. Meskipun nggak terlalu tinggi, treknya itu pendek, jadi lebih curam. Kayak gitu mereka berdua. Mas Arko seneng gitu ya. Seneng banget sama Mbak Dini ini, bisa nemenin dan sebagainya. Nah, mulai ada suatu keanehan itu saat mereka tuh berhenti di tengah-tengah gitu ya. Jadi kakinya Mbak Dini itu sempat terkilir, tapi terkilir ringan, nggak sampai cedera begitu. Klek gitu kan, aduh gitu kan si Mbak Dini. Kenapa Dini? Kamu kenapa gitu? Kakiku gitu ya. Ya udah tenang aja, duduk dulu gitu kan. Mbak Dini disuruh duduk di sana. Sepatunya pun dibuka gitu ya. Gimana? Aduh sakit kok intinya kayak gitu. Dan akhirnya dipijitin lah pakai kaos kaki gitu ya, masih dipijit-pijit sama si Mas Arko biar tidak terlalu sakit. Dan itu lumayan cukup memakan waktu akhirnya. Mereka itu berhenti mungkin ada sekitar 15 menit. Mas Arko itu menyarankan, Din, ini udah sore, kamu mau, bukan menyarankan ya, memastikan, bertanya, kamu mau lanjut ke atas atau mau turun ke bawah? Aku mau lanjut ke atas, Mas. Tanggung ini kan cuma tinggal setengah ya. Aku pengen ngelihat di situ kayak gimana sih. Pengen lihat itu tuh anak-anak yang main di sawah itu kelihatan dari situ enggak, kata si Mbak Dini ya. Ya pasti kelihatan, kata Mas Arko. Cuman Mas Arko ya nggak keberatan, bagus lah. Aku semakin lama bareng sama kamu ya aku makin seneng, kata si Mas Arko. Dan akhirnya sudah dilanjut lagi. Nah, singkat cerita, mereka pun sampai di puncak. Saat mereka sampai di puncak, Mas Arko itu agak sedikit kecewa sebenarnya. Soalnya apa? Begitu mereka tiba, Mas Arko itu melihat, Mas Arko kan yang paling depan jalan, Mbak Dini itu di belakangnya sambil bantuin begini kan, ngegandeng, narikin gitu ya. Nah, Mas Arko itu melihat ada seseorang lagi duduk di situ, cuman orang itu Mas Arko sama sekali tidak kenal. Itu ada seorang perempuan dengan pakaian ya nggak disebutkan secara detail, tapi pakaian warga kampung biasa seperti para tetangganya Mas Arko. Tapi lebih cenderung ini ya, old school, pakaian-pakaian lama, bukan yang modern kayak anak-anak waktu itu tahun 2000-an. Ini lebih mundur lagi. Ada ibu-ibu itu lagi duduk di atas batu di sana. Cuman membelakangi mereka ya. Lah ada ibu-ibu, tak pikir itu sepi banget gitu ya. Ternyata ada ibu-ibu di sana. Ya sudah, ndak apa-apa, ngomong sama si Mbak Dini. Din, ada orang di atas gitu ya. Oh, ada orang gitu ya. Iya, ada orang. Mbak Dini pun ngelihat itu seorang ibu-ibu, dan akhirnya Mas Arko pun mendekat ke situ, nyapa gitu ya. Bu, sendirian aja, kata si Mas Arko. Si ibu itu pun nengok, dan ya mukanya normal kayak ibu-ibu biasa, tapi memang agak menyeramkan. Matanya itu besar gitu ya. Dan mukanya itu agak sedikit kotor. Kotornya itu bukan karena kotor habis bekerja, itu enggak. Tapi kayak orang yang lama nggak mandi, daki atau ya itunya dakinya itu udah tebel gitu. Semacam itulah. Dan Mas Arko pun lihat, si ibu cuman senyum gitu ya. Kami ikut ke sini ya Bu, sebentar ya Bu ya, istirahat di sini. Ibu itu pun menjawab, iya silakan. Udah, Mas Arko pun ke sisi yang lain sama Mbak Dini. Mari Bu, Mbak Dini pun menyapa, iya silakan. Si ibu-ibu itu terus menjawab gitu ya, cuma masih duduk di sana. Dan
saat berada di ujung situ, Mbak Dini tuh mepet ke Mas Arko. Mas, anu ya Mas ya, agak serem Mas, kata si Mbak Dini itu. Iya agak serem, tapi sudah jangan dibahas gitu kan. Nah, Mbak Dini pun akhirnya ngeliat-liat, wah akhirnya sampai juga ke puncak. Dan waktu itu, si perempuan tadi itu bangun. Mas Arko nengok tapi ya nggak nyapa, nggak apa gitu. Si ibu bangun jalan ke ujung puncak yang sebelah sananya, menjauhlah ke situ. Ya Mas Arko balik lagi karena diajak ngobrol sama Mbak Dini. Begitu nengok balik ke sana, si perempuan itu udah ndak ada. Di situ langsung dek. Kok perempuan itu ndak ada ya gitu. Dan si Mbak Dini nengok ke sana juga. Loh Mas, ibu-ibunya tadi mana ya? Ndak tahu, aku ndak tahu. Kayak tadi sih bangun dia terus menuju ke sana, terus udah nggak ada, kata si Mas Arko. Mas, aku kok takut ya, kata si Mbak Dini. Ya udah kalau takut kita turun aja. Nah begitu ngomong seperti itu, ada sesuatu yang berubah. Langit itu entah kenapa, padahal tadi masih lumayan cukup terang, baru sekitar jam 5-an ya. Ini mereka buat turun ke sana ke bawah itu ngejar, nggak ketemu sama gelap lah. Ini tiba-tiba langit itu gelap-gelapnya tuh kayak gelap mendung dan angin itu kenceng banget di situ. Sampai ya pohon-pohonnya yang ada di sana gitu goyang-goyang seperti ini. Mas kok kayak gini Mas? Iya Din, kita turun aja yuk, kita turun aja. Dan akhirnya apa ya, mereka pun mau turun cuman dipaksa berhenti gara-gara angin itu gede banget. Bisa terbang, kata si Mas Arko. Dia pun baru mengalami hal seperti ya mirip kayak badai gunung gitu ya. Badai gunung kan itu dahsyat ya. Ya narator udah ketemu beberapa kali, kayak gitu angin itu kenceng banget. Dan ya mungkin itu sama yang dialami Mas Arko. Mereka pun memutuskan untuk berhenti di sana, ngumpet di bebatuan gitu ya. Dan saat mereka lagi ngumpet di bebatuan, ibu itu keluar lagi. Dia itu jalan di dekat mereka ke sana. Begitu sampai di depan mereka yang lagi membungkuk, nggak hujan ya, masih kering waktu itu. Nah si ibu itu ngeliatin ke arah mereka, dia itu berjalan dengan tenangnya meskipun bajunya itu ketiup angin ya, brok gitu. Tapi si ibu itu tenang sambil terus senyum, matanya tuh nggak kedip ke mereka. Lewatin di depan mereka menuju ke ujung sana, ujung di mana mereka berdua itu tadi berdiri. Nah, saat di situ ya ini angin itu kencang, masih kencang banget. Mas Arko sama Mbak Dini kan ngeliatin, serem Mas. Iya, serem gitu. Mas turun nih Mas, jangan, nanti dulu nunggu anginnya agak reda, kata si Mas Arko. Iya Mas. Akhirnya nurut kan si Mbak Dininya, dan mereka berdua ngeliatin si ibu-ibu itu, angin itu kenceng lagi, tambah kenceng. Si ibu-ibu itu kebawa terbang. Bus begini, terbang kayak kuntilanak di film-film gitu ya. Itu benar-benar terbang ngambang begini, ke sana. Wis pokoknya ngilang lah. Si Mbak Dini sama Mas Arko aja syok. Mas, ibu-ibu itu kebawa angin Mas. Ibu-ibu kebawa angin. Iya makanya udah kita bertahan aja di sini, udah kita bertahan. Tapi kasihan Mas. Dan waktu itu si Mas Arko sempat meluk begini ya ini untuk nolong sekaligus, kata Mas Arko, alias lumayanan lah katanya begitu. Enggak ding, Mas Arko nggak bilang begitu. Dan akhirnya sudah, setelah itu mau ndak mau mereka memutuskan, Mas Arko pun, kalau misal ini nggak berhenti gitu ya, kita itu bisa kemalaman di sini Din gitu. Kalau kemalaman di sini nanti serem lagi dong. Iya, pasti serem gitu ya, pasti lebih serem. Terus gimana ya Mas ya? Ya udah, kamu mau pulang? Iya Mas, aku mau pulang. Ya udah, tapi hati-hati ya, pegangan terus, kata si Mas Arko. Iya Mas. Akhirnya apa? Mereka pun turun pelan-pelan ke sana. Yo, angin itu masih menderu-deru begitu. Nah, begitu sampai di sisi bukit, angin itu nggak terlalu kenceng karena ketutup sama ya ada punggungan yang lain gitu ya kan. Jadi angin itu nggak nabrak langsung. Itu mulai agak lumayan cukup reda dan akhirnya mereka pun turun pelan-pelan. Angin itu masih pepohonan itu masih bergoyang-goyang, cuman itu tadi kecepatan anginnya itu di area tersebut tidak terlalu kencang. Mereka tetap hati-hati turun pelan-pelan sampai mereka tuh tiba di sebuah tikungan.
Saat tiba di sebuah tikungan, mereka itu berhenti. Gara-gara apa? Mas Arko berhenti ditabrak sama Mbak Dini dari belakang. Mas, kenapa mas gitu? Itu Din katanya. Ngeliat ke arah pohon. Jadi ada satu pohon. Ini ada cabangnya begini. Si ibu-ibu itu duduk di sana. Si Mas Arko udah diem aja. Mbak Dininya tuh udah gemeteran, pegangan terus kenceng sama Mas Arko kan. Ya sampai akhirnya ya udah tak peluk aja sekalian begini. Udah kamu nggak usah lihat kamu. Mas Arko juga takut waktu itu. Udah, yuk jalan-jalan, yuk kesana pelan-pelan aja udah. Dan Mas Arko saat melewati itu, Bu, permisi Bu, kami pulang dulu. Si ibu itu jawab, iya silakan. Jawabnya tuh kayak gitu. Akhirnya mereka turun, lewatin tikungan tersebut, sampailah ke bawah ke sana, dan ketemu lagi sama si ibu-ibu itu. Kali ini lagi duduk di samping. Itu di bawah bukit itu ada kali kecil, ada jembatannya. Nah ini sisi samping itu ya ada pembatasnya itu kan. Lagi duduk di situ. Mbak Dini itu udah ketakutan sampai pindah sisi. Tadinya di sebelah kiri, ini di sebelah kanan. Ya ketakutan, ya masih meluk si Mas Arko. Akhirnya udah jalanlah mereka. Bu, permisi Bu, kami pulang dulu. Iya silakan. Ibu itu pun menjawab lagi seperti itu. Mereka masuki area persawahan kan. Area persawahan waktu itu udah gelap, udah memasuki malam, mungkin udah sekitar jam 6 sore. Mas, itu apa ya Mas ibu-ibu tadi? Nggak tahu. Udah yuk, kita percepat jalannya, kata si Mas Arko. Iya Mas, iya Mas. Mereka pun mulai jalan normal, Mbak Dini sendiri, Mas Arko pun sendiri gitu. Dalam hati Mas Arko seneng banget gitu ya. Ih, gitu ya, asik gitu kan. Mbak Dini juga mungkin sama-sama gitu ya. Tapi itu dipoles dengan ketakutan. Pura-pura takut bisa jadi. Padahal mereka itu sama-sama senang. Kesana ke sawah, nyasar mereka. Itu sawah nggak terlalu luas dan ya kampungnya itu kelihatan di depan. Tapi ya karena gelap. Mereka tuh bingung muter-muter di situ. Lama Mas, kok nggak nyampe-nyampe, kakiku udah pegel, kata si Mbak Dini. Iya ya, ini kok nggak nyampe-nyampe begini ya gitu. Kita nyasar atau gimana sih Mas? Jangan-jangan kita disasarin, kata Mbak Dini begitu. Lah disasarin apa? Kampung kita itu di depan sana Din, di depan, kata si Mas Arko. Akhirnya jalan mereka ke sana lagi, jalan lagi. Sampai ya mungkin durasinya itu udah sekitar 1 jam lebih, hampir 2 jam. Mereka tuh nggak nyampe-nyampe, ya ubek-ubek di situ aja. Ini kok rasanya makin menjauh dan mereka itu istirahat. Saat istirahat, duduklah mereka gitu kan di pematang sawah di situ. Udah malam, bintang itu gemerlap. Sebenarnya ini romantis, kata Mas Arko. Cuman masalahnya kita itu kondisinya tuh kesasar di sawah kampung yang nggak terlalu luas. Jadi ya romantisnya itu agak sedikit berkurang. Nah di situ Mas Arko pun duduk. Mbak Dini itu, Mas, aku pengen tiduran ya. Mas Arko menawarkan pahanya waktu itu ya. Sini Din, tiduran di sini. Akhirnya tiduran kepalanya di kakinya Mas Arko. Ya dipegangin gitu ya di pundaknya. Udah kamu istirahat aja dulu. Kita istirahat dulu di sini sebentar gitu ya. Nenangin pikiran dan sebagainya. Ketiduran Mas Arko sama Mbak Dini. Ketiduran bener-bener blek ketiduran. Bangun itu pagi menjelang subuh. Itu bangun gara-gara dibangunin sama orang. Kok Arko gitu kan. Ini ada tetangganya sendiri kok. Wak gitu kan, manggil misal Wak siapa gitu. Wak, ngapain tidur di sini? Lah ini bukannya yang itu, yang dari Jakarta. Kan tetangganya juga tahu. Iya Wak, kami ndak tahu Wak, kesasar gitu ya. Lah masa kesasar? Iya kesasar. Ya sudah, pulang sana pulang. Kamu itu intinya diomelin, ngapain tidur di sini gitu, nanti digigit sama ular kayak gitu gimana, kata si bapak. Iya Pak, kemana ya Pak pulangnya? Itu bilang, nah ternyata udah deket, paling jarak 100 meter itu nyampe itu. Lah itu udah deket di situ Din, ayo Din kita pulang Din. Wah makasih ya Pak. Mereka pun pulang. Begitu sampai rumah, ini tetangganya ini kan lumayan cukup jauh ya. Jadi tetangga yang bangunin tadi itu tidur sore dan
semalam itu sebenarnya Mas Arko sama Mbak Dini itu dicariin sama warga, tapi nggak ketemu. Ya nyari ke sawah juga, bilangnya kan ke bukit sana, dicariin ke bukit pun nggak ketemu sama warga sampai tengah malam, sampai jam 12. Dan harusnya warga yang lewat ke sana itu ngelewatin Mas Arko sama Mbak Dini, tapi ini nggak melihat satupun gitu si warga tadi. Nah begitu sampai rumahnya Mas Arko pun masih ada orang di sana ya pagi-pagi itu. Ya pada alhamdulillah gitu ya, kok kamu kemana? Ya Allah Dini, kamu dari mana? Kalian berdua ini dari mana? Ya akhirnya ceritalah si Mas Arko sama Mbak Dini, kami ke sana terus kami mengalami kejadian-kejadian seperti ini, ketemu dengan si ibu-ibu yang menyeramkan. Begitu balik sampai sawah itu udah mulai gelap kan. Ini tuh kami nggak ngelihat jalan. Terus oh ya nanya, Pak, Bu, tadi waktu sore itu di sini anginnya kenceng nggak? Enggak, anginnya biasa aja, normal. Di atas itu kenceng banget. Ya sudah, kata si bapak. Mungkin ya kamu sama Dini nggak diterima, nggak disukain, main-main ke situ. Kali dikiranya kalian itu pacaran atau gimana. Kayak gitu, dibilangin seperti itu Mas Arkonya. Mesem-mesem ngelirik ke Mbak Dini. Mbak Dini itu kayak malu atau gimana gitu ya. Ya dikiranya kalian pacaran atau gimana, mau melakukan sesuatu yang tidak baik atau apa, makanya kalian digangguin, kata bapak. Iya ya Pak ya, lain kali kalau misal ke situ ya bawa temen lagi lah, jangan cuman berdua, kata bapak. Ya takutnya gitu kan, kalau orang berdua yang ketiganya kan setan, katanya. Iya juga, bener juga. Iya Pak, yang ketiganya itu setan ibu-ibu itu Pak. Nah itu makanya kalian bertiga ke sana atau berempat nanti nggak ketemu, kata si bapak. Ini bapak ini cuma ngarang doang begitu ya. Tapi disambung-sambungin, intinya mereka itu seneng, intinya mereka itu selamat gitu ya. Dan setelah itu Mbak Dini sama Mas Arko itu jadi deket. Mbak Dini pun mulai cerita, Mas aku tuh begini-begini gitu ya. Mas Arko pun sama mulai cerita, dan Mbak Dini itu tinggal di situ kurang lebih sekitar 5 hari ya. Dan ya itu deket kemana-mana sama Mas Arko terus. Dan dari situ Mas Arko berani ngomong, Din, nggak tahu ya Din ya, mungkin ini aneh atau gimana, kamu kan sepupuku, tapi aku itu nyaman sama kamu Din, katanya. Gak tahu ya, dibilang aku suka sama kamu, ya udahlah biarin aja nggak apa-apa, aku suka sama kamu Din. Mbak Dininya malu-malu gitu ya, terus kayak nggak mau langsung jawab begitu ya. Cuman apa, akhirnya apa, Mas Arko dipeluk sama Mbak Dini, dan dari situlah mereka itu mulai dekat tapi dirahasiakan sampai kurang lebih sekitar 1 tahun baru ngomong kebuka. Keluarga juga curiga, ini dua anak kok kayaknya deket banget ya. Dini sering ke sini, Arko juga sering misal ke Jakarta, ke sana. Kok sering seperti itu ya, ada apa sih? Ditanyalah sama orang tua, dan akhirnya Mas Arko pun jujur. Dan ya awalnya ndak boleh gitu ya diomong-omongin begini, tapi mereka mempertahankan itu. Dan alhamdulillah setelah sekitar 2 atau 3 tahun mereka dekat, akhirnya mereka pun melangsungkan pernikahan gitu. Dan ya sampai sekarang alhamdulillah masih baik-baik aja, masih dekat, punya anak juga sehat-sehat semuanya alhamdulillah. Nah, itu aja satu cerita yang datang dari Mas Arko, juga Mbak Dini. Mbak Dini juga ikut nimbrung di situ ya, menceritakan. Terima kasih banyak, cerita yang manis, cerita yang cukup romantis gitu ya. Tapi ada horor-horornya. Kawan-kawan semua, terima kasih banyak atas support dan dukungannya, apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks Kriam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya biji, tentu saja terima kasih banyak. Yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Yang sudah mampir di channel Lapak Horor X, juga terima kasih banyak. Ada konten-konten lama yang kita naikkan di situ, barangkali ada kawan-kawan yang kangen gitu ya dengan cerita-cerita lama, ya tonton di Lapak Horor X itu tadi. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan tentunya semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.